Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin pimpinan memperkenalkan diri. Lapor Taruna Muda, nama Emre Mario, nomor pokok tahun 19.02.15. Izin menjelaskan tentang cara pembuatan ulir, alur, dan tirus. 1. Proses pembuatan ulir. Proses pembuatan ulir bisa dilakukan pada mesin bubut, pada mesin bubut konvensional atau manual. Proses pembuatan ulir kurang efisien karena pengulangan pemotongan harus dikendalikan secara manual, sehingga proses pembuatan lama dan hasilnya kurang presisi. Dengan mesin bubut yang dikendalikan CNC, proses pembuatan ulir menjadi sangat efisien dan efektif, karena sangat memungkinkan membuat ulir dengan kisar atau pitch yang sangat bervariasi dalam waktu relatif cepat dan hasilnya presisi. Proses bubut ulir dilakukan dengan cara 1. Memajukan pahat pada diameter luar ulir. 2. Setting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. 3. Tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. 4. Atur handle kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerak eretan bawah untuk membuat pembuatan ulir. 5. Masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. 6. Jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. 7. Periksa kisar ulir yang dibuat, gambar 11, dengan menggunakan kaliber ulir atau screw pitch gauge. Apabila sudah memakai, maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut. 2. Proses membubut alur grooving pada benda kerja dibuat dengan tujuan untuk memberi kelonggaran ketika memasangkan dua buah elemen mesin, membuat baut dapat bergerak penuh, dan memberi jarak bebas pada proses gerinda terhadap suatu poros. Dimensi alur ditentukan berdasarkan dimensi benda kerja dan fungsi alur tersebut. Beberapa petunjuk penting yang harus diperhatikan ketika melakukan pembuatan alur atau proses pemotongan benda kerja adalah: 1. Cari pendingin diberikan sebanyak mungkin. Yang kedua, ujung pahat diatur pada sumbu benda kerja. 3. Posisi pahat atau pemegang pahat tepat 90 derajat terhadap sumbu benda kerja. Yang keempat, panjang pemegang pahat atau pahat yang menonjol ke arah benda kerja sependek mungkin agar pahat atau benda kerja tidak bergetar. Yang kelima, dipilih batang pahat yang terbesar. Yang keenam, kecepatan potong dikurangi 50% dari kecepatan potong bubut rata. Yang ketujuh, gerak makan dikurangi 20% dari gerak makan bubut rata. Yang kedelapan, untuk alur aksial, penyayatan pertama dimulai dari diameter terbesar untuk mencegah berhentinya pembuangan beram. Yang ketiga, itu proses membubut tirus. Benda kerja berbentuk tirus atau taper diajarkan pada proses bubut apabila gerakan pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Cara membuat benda tirus ada beberapa macam. Poin pertama, dengan memiringkan eretan atas pada sudut tertentu. Gerakan pahat atau pemakanan dilakukan secara manual, memutar handle eretan atas. Poin kedua, dengan alat bantu tirus atau taper attachment. Pembuatan tirus dengan alat ini adalah untuk benda yang memiliki sudut tirus relatif kecil atau sudut sampai dengan kurang lebih 9 derajat. Pembuatan tirus lebih cepat karena gerakan pemakanan atau feeding bisa dilakukan otomatis. Poin ketiga, dengan menggeser kepala atau tail shock. Dengan cara ini proses pembubutan tirus dilakukan sama dengan proses membubut lurus dengan bantuan dua senter. Benda kerja tirus terbentuk karena sumbu kepala lepas tidak sejajar dengan sumbu kepala tetap. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.